Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everybody. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, hari ini kita akan mengulang materi sebelumnya, materi minggu lalu, yaitu chapter 6. Di sini itu kita akan membahas tentang I'm sorry. Apa itu I'm sorry? I'm sorry yaitu kalimat yang digunakan untuk meminta maaf, atau bisa dikatakan dengan dalam bahasa Inggris apologize. Apologize di sini yaitu artinya permintaan maaf. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah supaya pembelajaran pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sebelum kita masuk materi, disiapkan buku paketnya masing-masing dan juga alat tulisnya yang akan kita gunakan untuk belajar pada pagi hari ini. Setelah selesai disiapkan bukunya, silakan dibuka pada chapter 6-nya, yaitu I'm sorry. Di situ nanti ada beberapa kosakata yang perlu kita hafalkan. Nah, anak-anak bisa melihat video ini dan juga dicocokkan dengan bukunya masing-masing. Pada chapter 6 di sini yaitu kita akan membahas I'm sorry. Apa saja kegiatan kita? Yaitu yang pertama, kita harus tahu tentang apology. Apology di sini yaitu kita akan membuat kalimat tentang minta maaf. Sebelum membuat kalimat, harus tahu dulu apa saja kosakata yang perlu kita hafalkan, kosakata yang perlu kita gunakan, yaitu Budias akan membacakan, anak-anak cukup menyimak dan juga mencocokkan di buku paketnya masing-masing. Oke, Budias akan membacakan mulai dari yang pertama. Number 1, break, mematahkan atau memecahkan. Number 2, tear, merobek. Number 3, scroll, mencoret. Number 4, dirty, mengotori. Number 5, cut, menggunting. Number 6, loose, menghilangkan. Number 7, drop, menjatuhkan atau menumpahkan. Number 8, damage, merusak. Number 9, bend, membengkokkan. Nah, itu tadi kosakata yang perlu kita hafalkan pada chapter 6 di sini. Setelah kita tahu apa saja kosakatanya yang akan kita gunakan, maka kita akan lanjut lagi ke bagian making apology, membuat permintaan maaf. Di sini sudah ada dua cara atau dua kalimat yang akan kita gunakan untuk membuat permintaan maaf. Apabila kita melakukan kesalahan kepada seseorang, maka kita seharusnya untuk mengucapkan kalimat permintaan maaf. Anak-anak dalam bahasa Inggris bisa menggunakan yang pertama I'm sorry for, dan yang kedua yaitu sorry for. Setelah itu responnya bisa menggunakan never mind, that's fine, that's okay, that's alright. Never mind, tidak apa-apa. That's okay, baik. That's okay, okay. That's alright berarti sama juga dengan baik atau tentu, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam dialog. Dialog di sini yaitu Budias membuat dua percakapan. Caranya yaitu tadi kita bisa menggunakan I'm sorry for dan sorry for. Dialog yang pertama yaitu Nina and Pedro. Nina membuat kesalahan, maka dia harusnya mengucapkan permintaan maaf. Bagaimana caranya mengucapkan permintaan maaf?
Nina mengucapkan, I am sorry for breaking your rule. Saya minta maaf karena mematahkan penggarismu. Petro menjawab, that's alright, tentu tidak apa-apa. Nah, caranya membuat setelah I am sorry for, maka kesalahannya apa? Silakan ditulis setelah itu. Break, kesalahannya yaitu break atau mematahkan. Setelah kata break maka ada imbuhan ing menjadi breaking, mematahkan. Apa yang dipatahkan? Yaitu di situ your ruler, penggarismu. Maka Nina mengucapkan secara lengkap, I'm sorry for breaking your ruler. Untuk kalimat berikutnya yaitu Hendro and Fitri. Hendro juga membuat kesalahan. Kesalahannya apa? Silakan dilihat pada kalimatnya. Hendro mengucapkan, I am sorry for scrolling your book. Saya minta maaf karena mencoret-coret bukumu. Nah, seperti tadi, setelah kata I am sorry for, maka kesalahannya yaitu scroll. Scroll di situ mencoret, maka mendapatkan imbuhan ing setelah kata kerjanya tadi. Setelah kata kerja scroll, apa yang dicoret-coret yaitu your book, bukumu. Jadi kalimat secara lengkap menjadi I am sorry for scrolling your book. Saya minta maaf karena mencoret-coret bukumu. Fitri menjawab, never mind, tidak masalah atau tidak apa-apa. Setelah membahas kosakata dan juga dialognya, kita masuk pada exercise. Exercise di sini kita masuk pada exercise A, listening, B, speaking, C, reading, and D, writing. Bagaimana secara lengkapnya? Silakan disimak berikutnya, yaitu yang pertama listening. Pada bagian listening ini yaitu anak-anak disuruh mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan kalimat yang akan dibacakan oleh bu guru. Nah, bagaimana kalimatnya? Di sini nanti Budias akan membacakan dan anak-anak cukup memberikan angka atau menuliskan angka pada gambar yang sesuai dengan kalimat yang akan dibacakan guru. Nah, Budias akan mulai dari sekarang. Silakan disimak buku paketnya masing-masing dan juga disimak videonya serta disiapkan alat tulisnya untuk mencatat atau menuliskan angka pada bagian listening ini. Oke, Budias akan mulai dari yang pertama. Number 1, I am sorry for breaking your ruler. Number 1, I am sorry for breaking your ruler. Number 2, I am sorry for cutting your ribbon. Number 2, I'm sorry for cutting your ribbon. Number 3, I am sorry for losing your pen. Number 3, I am sorry for losing your pen. Number 4, I'm sorry for scrolling your book. Number 4, I'm sorry for scrolling your book. Number 5, I'm sorry for dropping your drink. Number 5, I'm sorry for dropping your drink. Number 6, I'm sorry for making your toy car. Number 6, I'm sorry for making your toy car. Number 7, I'm sorry for dirtying your shoes. Number 7, I'm sorry for dirtying your shoes. Number 8, I'm sorry for tearing your paper. Number 8, I'm sorry for tearing your paper.
Itu tadi beberapa kalimat yang digunakan untuk menjawab pada exercise bagian listening ini. Anak-anak cukup memberikan angka, menuliskan angka sesuai dengan kosakata dengan kalimat yang sudah dibacakan Budias tadi. Untuk selanjutnya yaitu pada bagian speaking. Pada bagian speaking ini, anak-anak silakan membaca kalimat atau dialog yang ada pada buku paket masing-masing. Silakan dilihat di buku paketnya. Di situ sudah tertera beberapa dialog yang menunjukkan tentang kalimat apologies. Untuk kalimat atau dialog yang pertama yaitu antara Novel and Matt. Novel and Maddie. Novel mengucapkan sorry for damaging your toy car. Minta maaf untuk atau karena merusakkan mobilmu. Maddie menjawab that's okay. Untuk dialog berikutnya yaitu Salma and Rihanna. Salma mengucapkan I'm sorry for cutting your ribbon. Saya minta maaf karena menggunting pitamu. Rihanna menjawab never mind, tidak masalah. Selanjutnya yaitu Roger and Lee. Roger mengucapkan sorry for dirtying your shoes. Minta maaf karena mengotori sepatumu. Lee menjawab that's alright. Nah, untuk tugas membaca sudah. Selanjutnya yaitu anak-anak silahkan melihat gambar yang ada pada halaman ini. Tugasnya apa? Tugasnya pilihlah 3 gambar, kemudian buatlah percakapan sesuai dengan contohnya. Tugasnya yaitu pilihlah 3 gambar, kemudian tulislah percakapan sesuai dengan contohnya. Contohnya yaitu your and your friend. Di situ sudah ada percakapan antara your and your friend. Your-nya menjawab I'm sorry for cutting your ribbon. Saya minta maaf karena menggunting pitamu. Di situ ada pita, maka kesalahannya yaitu I'm sorry for cutting your ribbon. Your friend-nya menjawab that's alright. Nah, anak-anak pada bagian ini cukup memilih 3 gambar, kemudian buatlah kalimat sesuai dengan contoh yang sudah tertera di atasnya. Seperti contohnya itu. Jika sudah, silakan ditulis ke dalam buku tulisnya masing-masing. Pada bagian ini anak-anak bisa menulis di buku tulisnya masing-masing. Tugas berikutnya yaitu pada bagian C. C di sini anak-anak cukup membaca dialog yang ada di buku paketnya masing-masing. Di situ sudah ada beberapa dialog atau percakapan. Nah, silakan dibaca sebisanya atau semampunya. Jadi saya akan memberikan 2 contoh dari beberapa kalimat tersebut. Number 1, I'm sorry for breaking your pencil. That's alright. Number 2, sorry for cutting your ribbon. Never mind. Silakan dibaca sampai pada nomor yang paling terakhir. Setelah kegiatan membaca anak-anak, selanjutnya yaitu kita masuk pada exercise bagian writing. Pada bagian writing di sini anak-anak disuruh menuliskan apa? Menuliskan dialog secara lengkap. Silakan kerjakan dan lengkapilah kalimat percakapan yang masih belum lengkap tersebut. Sesuaikan dengan kesalahan yang ada pada gambar. Nah, untuk gambar yang pertama yaitu gambar mengotori baju.
Gambar yang kedua yaitu mematahkan pensil. Gambar yang ketiga yaitu menumpahkan minuman atau menjatuhkan gelas. Gambar berikutnya yaitu menghilangkan kunci, dan gambar yang terakhir yaitu mencoret-coret buku. Nah, silakan kerjakan sesuai dengan percakapan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Budias akan mencontohkan satu saja percakapan yang akan kalian gunakan dalam membuat atau melengkapi percakapan di bawah ini. Contoh yang pertama yaitu di situ ada gambar baju yang sedang kotor, yaitu kesalahannya mengotori baju. Bagaimana caranya membuat kalimat permintaan maaf? Yaitu I am sorry for dirtying your clothes. I am sorry for dirtying your clothes. Jawabnya yaitu that's alright. Nah, itu tadi satu contoh yang digunakan untuk mengucapkan kalimat permintaan maaf. Silahkan buatlah kalimat secara lengkap yang masih kosong tersebut sesuai dengan contoh yang sudah diberikan Budias. Apabila masih ada yang perlu ditanyakan atau yang masih belum dipahami, silakan anak-anak bisa japri langsung ke guru pengampu. I think that's all for this lesson. Budias kira cukup sekian pembelajaran pagi hari ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.